Pak Dias menghela napas pelan. Ica, manajer keuangannya yang biasanya datang lebih awal, belum juga terlihat. Ia meraih ponselnya, berharap ada pesan dari Ica. Dan benar saja, sebuah pesan singkat sudah menunggunya. Maaf Pak, berangkat agak terlambat. Dias membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Ia memang sudah menduga Ica akan datang terlambat. Namun, ia memilih untuk tidak membalas pesan itu. Setelah menyalakan laptop dan membuka beberapa file dokumen, ia kembali menunggu kedatangan Ica. Tak berapa lama, pintu ruangan diketuk dan dibuka. Karyawati yang ditunggu-tunggu datang juga. Maaf ya, sayang, terlambat. Di rumah ibu malah bangun kesiangan. Habis kamu juga ngajak begadang? Ujar Ica. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah datang. Hukumannya, kamu harus temani saya makan siang nanti. Gimana? Ica tersenyum. Aku senang, Pak. Yuk, ikut aku. Kemana, Pak? Ada apa? Pak Dias tersenyum rahasia. Rahasia? Nanti kamu tahu sendiri. Baiklah. Ica menghela napas pendek sebelum mengikuti Pak Dias. Meski dalam hati merasa sedikit gugup, ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Ia ingat pesan ibu. Jangan pernah menolak perintah atasan. Dengan langkah ringan, Ica melangkah di samping Pak Dias, sesekali melirik sekilas pada rekan-rekannya yang sedang berbincang. Ica mengikuti Pak Bos turun dari lantai atas, langkahnya sedikit tergesa. Pak Dias membukakan pintu mobil dengan gestur sopan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Pandangan Ica menangkap beberapa pasang mata yang tertuju padanya. Namun ia berusaha mengabaikannya. Karyawati kesayangan bos, gelar itu sudah melekat padanya. Dan ia sudah terbiasa dengan tatapan iri dan cemburu. Saat duduk di kursi penumpang, Ica tak bisa menyembunyikan debaran di dadanya. Intuisi perempuannya mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi. Ica mengatur posisi duduknya, jari-jarinya bertaut gugup. Kejutan lagi, gumamnya dalam hati. Ia ingat betul kejutan-kejutan sebelumnya, mulai dari makan malam mewah hingga hadiah ulang tahun yang tak terduga. Kali ini, apa yang akan Pak Bos berikan padanya? Pikirannya melayang, membayangkan berbagai kemungkinan. Alhamdulillah, keuangan perusahaan sangat bagus. Berkat Ica pintar mengelola uang perusahaan. Puji Pak Dias. Ica tersenyum tipis. Ia tahu pujian Pak Dias tak lepas dari harapannya. Berkat bimbingan yang bos. Jawabnya sopan. Pak Dias tergagah kecil. Ia berusaha melupakan semua masalah yang sedang ia hadapi. Namun, setiap kali melihat Ica, ingatan tentang istrinya dan Daven selalu menghantuinya. Ia takut jika suatu saat rasa sayangnya pada Ica akan melampaui batas. Pak Dias terus melajukan mobil, melewati beberapa jalan yang familiar. Sesampainya di perempatan, mobil berbelok ke kiri. Ica mengamati setiap jalan yang mereka lewati dengan penuh rasa penasaran. Setelah beberapa saat, mobil melambat dan memasuki halaman sebuah dealer mobil mewah. Mata Ica membulat sempurna. Tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Ia menatap Pak Dias dengan tatapan penuh harap. Apakah dugaannya benar? Mungkinkah Pak Bos akan memberinya kejutan spesial? Ica langsung turun dari mobil, semangatnya membara. Ia menyusul Pak Dias yang berjalan santai menuju showroom. Secara refleks, tangannya meraih lengan Pak Dias, seakan ingin memastikan bahwa ini semua bukan mimpi. Mata Ica berbinar saat melihat deretan city car yang cantik dan modern. Ia membayangkan dirinya sedang mengemudi salah satu mobil itu. Namun, ia berusaha menahan kegembiraannya, takut harapannya terlalu tinggi. Karyawan dealer dengan ramah menjelaskan detail mobil-mobil yang dipajang. Pak Dias mendengarkan dengan seksama, sesekali melirik ke arah Ica yang matanya berbinar-binar. Ica suka yang mana? Tanyanya sambil tersenyum.
Ica hanya bisa menggeleng tak percaya. Kok tanya saya, Pak? Emang buat saya? Tanyanya pelan. Pak Dias terkekeh. Ya, buat kamu dong. Mobil operasional kantor untukmu. Ica langsung melompat kegirangan. Wow, serius Pak? Ica rasanya ingin terbang melayang kegirangan. Baru semalam ia membayangkan memiliki mobil sendiri, dan pagi ini mimpinya menjadi kenyataan. Suka yang mana, Ca? Tanya Pak Dias sambil tersenyum. Ica menunjuk mobil berwarna ungu dengan mata berbinar. Yang itu saja, Pak, yang ungu. Ujarnya penuh semangat. Pak Dias mengangguk setuju. Sudah kuduga pilihanmu. Oke, Mas, kita proses ya. Katanya kepada sales. Setelah semua berkas selesai, karyawan dealer itu menjelaskan detail mengenai pengiriman mobil. Terima kasih banyak, Pak. Mobilnya akan kami antar dalam waktu 2 hari kerja. Kami akan konfirmasi jadwal pengiriman sebelumnya. Ujarnya. Kalau mau dikirim, kontak dulu nomornya Ica ya, Mas. Timpal Pak Dias. Ica pun memberikan nomor teleponnya sambil memastikan bahwa alamat pengiriman sudah benar. Setelah urusan mobil selesai, Pak Dias dan Ica kembali ke kantor dengan perasaan senang. Sepanjang perjalanan, keduanya asik mengobrol sambil sesekali tertawa. Ica bercerita tentang rencana-rencananya setelah memiliki mobil baru, sementara Pak Dias mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesampainya di kantor, Pak Dias tidak turun. Ada urusan lagi, Ca, ujarnya sambil tersenyum. Makasih banyak ya, Yang, ucap Ica sambil membuka pintu mobil. Pak Dias membalasnya dengan anggukan dan senyum lebar. Sama-sama, jawabnya. Ica melangkah masuk kantor dengan langkah ringan, wajahnya berseri-seri. Semua mata tertuju padanya. Pagi semua, sapa Ica riang. Wah, pagi Bu Manajer. Sepertinya ada yang menyenangkan hari ini. Ujar Dina, salah satu rekan kerjanya. Ica hanya melempar senyum kepada mereka sambil berkedip-genit. Ia lalu melangkah masuk ke ruangannya. Langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Duduk di kursi kerja, jari-jarinya menari-nari di atas keyboard sambil sesekali tersenyum sendiri. Pikirannya melayang pada mobil baru yang akan segera tiba. Meski begitu, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Tugasan demi tugasan diselesaikan dengan cepat dan akurat. Tiba-tiba HP-nya berdering nyaring. Dengan jantung berdebar, Ica langsung mengangkat telepon itu. Suara dari dealer membuatnya semakin bersemangat. Segera kami kirim mobilnya, Mbak. Ujarnya. Ica pun membalas. Saya tunggu, Mas. 1 jam lagi, pikirnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Bayangan berkendara dengan mobil baru memenuhi pikirannya. Sesekali ia mengintip keluar jendela, berharap mobil itu sudah tiba. Tok, tok, tok. Ya, sebentar. Ica langsung berlari kecil menuju pintu. Saat membukanya, senyumnya merekah melihat karyawan dealer di depan pintu. Wah, sudah sampai ya, Mas? Makasih banyak. Sama-sama, Bu, mobilnya sudah siap di depan. Ini kuncinya, silakan dicek. Oke, siap. Makasih sekali lagi ya. Ica dan karyawan dealer itu keluar kantor. Mata Ica langsung terbelalak melihat mobil berwarna ungu metalik yang berkilauan di bawah sinar matahari. Mobil itu tampak begitu elegan dan sporty. Wah, cantik banget mobilnya. Pujinya takjub. Karyawan itu tersenyum bangga. Sudah siap, Mbak? Silakan dicek. Ica langsung menghubungi Pak Dias. Pak, mobilnya sudah sampai. Cantik banget deh. Ujarnya penuh semangat. Pak Dias tertawa mendengar antusiasme manajer keuangannya. Oke, sayang. Nanti aku ke sana. Kamu terima kunci dan surat-suratnya ya.
Kehadiran mobil baru Ibu Ica membuat suasana kantor sedikit tegang. Wah, keren banget mobilnya. Pasti harganya selangit. Komentar Wulan dengan nada iri. Untung jadi kesayangan bos. Timpal Dina. Halah, biasa aja kali. Sahut Benny berusaha terlihat acuh tak acuh, padahal matanya tak lepas dari mobil baru itu. Gunjingan mereka terhenti saat mendengar suara deru mesin mobil. Semua mata tertuju pada pintu masuk kantor. Pak Dias keluar dari mobilnya, matanya langsung tertuju pada mobil baru Ibu Ica. Wah, cantik sekali. Gumamnya. Tak lama kemudian, Ibu Ica muncul dengan senyum sumringah. Pak Dias menghampirinya. Ica, sudah berani bawa sendiri kan? Tanyanya, sedikit ragu. Udah, Pak. Jawab Ica mantap. Meski dalam hati ia masih ragu. Bawa pulang aja ini mobil. Saya rasa garasi rumahmu cukup untuk masuk mobil ini. Kata Pak Dias. Ica mengerutkan kening. Tapi, Pak, suami saya pasti kaget kalau tahu saya bawa mobil baru. Tenang saja, nanti saya yang bilang. Ucap Pak Dias meyakinkan. Ica akhirnya pulang membawa mobil baru itu.